kit- kita akan punya kaitan antara asumsi klasik dengan teori Gauss-Markov, utamanya kalau kemarin kita bahas, kita sempat punya topik pembahasan kemarin di mana kita memiliki T statistik itu sama dengan beta 1 atau beta 2 per standar error, ya. Dan kemarin kita sudah kita sudah membahas tentang standar errornya. Ya. Nah, kali ini kita akan banyak berkutat tentang kita kemarin sudah membahas tentang beta 2 beta satunya. Saat ini kita akan banyak berkutat membahas tentang standar errornya. Nah, teman-teman, kita eh, review kembali. Kita punya dua komponen di dalam regresi, yaitu kita punya komponen non-random dan kita punya komponen random, ya. Nah, komponen non-random ini yang jelas kita bahas merupakan komponen yang sifatnya deterministik, di mana komponen non-random ini adalah komponen yang berada di dalam garis dan sifatnya adalah komponen rata-rata. Nah, sementara komponen random, ya, karena kita tahu dia sifatnya acak, ya, dia tidak punya semacam penentu mengapa kita punya Y sekitar 50, kita punya Y 51, atau kita bisa punya Y sampai 62 misalnya. Tapi di dalam Y51, Y50, dan Y62 itu merupakan Y yang bisa jadi itu tidak berada di dalam garis yang kita ekspektasikan. Jadi bisa jadi dia berada dalam titik di sini, dia berada dalam titik ini, dia berada dalam titik sini, dan dia bisa jadi tidak ada di dalam garis yang kita ekspektasikan. Nah, sifat dari komponen di luar garis ini yang kemudian menunjukkan bahwa sifat komponen tersebut adalah random. Nah, kerandoman itu dicerminkan oleh jarak antara garis tersebut yang kemudian kita sebut kemarin dengan error. Nah, disinilah kemudian kita sebutkan bahwa error ini adalah komponen random dari komponen deterministik yang kita hitung. Beta satunya kita dapatkan, misalkan ini adalah konstantanya, ini adalah beta satunya, dan beta 2-nya kita dapatkan dari minimisasi OLS yang kita peroleh sebelumnya. Nah, kedua komponen ini seperti kita bahas sebelumnya, dia akan membentuk model, ya, membentuk model. Di sini komponen deterministiknya, kemudian yang satu, yang merah ini adalah komponen randomnya. Jadi ini just kita mengingat-ingat, kita hanya mengingat apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini desainnya. Jadi kalau komponen hijau ini seperti kemarin, kita dapatkan, kita tentukan hanya melalui rata-rata angka ini saja, angka yang merah-merah ini, maka kita akan punya jarak error yang cukup besar. Kita akan punya jarak error yang cukup besar. Kita bisa punya jarak error sebesar ini U atau error kita. Error kita bisa jadi sempit di U2-nya misalnya, atau di sini U3-nya, tapi kemudian kita akan mendapatkan U4 yang cukup besar juga. Nah, disinilah kemudian kita memerlukan hubungan regresi dengan error yang minimum. Jadi melalui konsep OLS kita tidak lagi menemukan gap error yang cukup besar sebesar
ini, U1-nya sebesar ini, atau U2-nya sebesar ini, tapi kemudian kita akan mendapatkan error 1, error 2, error 3 itu punya jarak yang atau error yang minimum sebesar ini. Nah, oke. Kemudian kenapa stochastic error term harus ada dalam persamaan regresi? Ya, oke. Kita kemarin pernah bahas juga bahwa tetap ekspektasi kita misalnya punya ekspektasi atau kita punya harapan Y itu adalah fungsi beta 1, beta 2 X, ya, plus error. Nah, tentunya kondisi beta 1 dan beta 2 ini bisa jadi tidak sepenuhnya akan terpenuhi. Ada error sedikit yang mempengaruhi kondisi beta 1 dan beta 2. Ini yang kemudian kita tidak mungkin menghindari error. Tidak ada perilaku manusia, ya, ini di bawah, tidak ada perilaku manusia yang sifatnya eksak seperti itu. Ya. Keputusan-keputusan yang kemudian tiba-tiba bisa jadi sangat mendadak, itu kemudian sangat mempengaruhi hasil Y yang kita ekspektasikan atau Y yang ada di dalam kondisi aktualnya. Di satu sisi kita akan bisa jadi punya bentuk persamaan yang berbeda. Ingat, kita mencoba melinearisasikan semuanya. Ada persamaan Y semacam ini, ada persamaan Y yang model dasarnya alfa, beta seperti ini. Kemudian kita akan coba buat dia linear, maka kita akan punya log Y, kemudian kita akan punya alfa log K plus beta log L. Teman-teman bisa bayangkan kalau kemudian dia punya angka berapa triliun, kita punya sekitar 1000 triliun. Kita punya 1000 triliun. Jadi 1000 triliun itu nolnya berapa? Teman-teman bisa lihat, nolnya 12 misalnya. 1000 triliun. Nah, kemudian dengan kita buat dia jadi log, kemudian dia disederhanakan hanya menjadi berapa? Log Y, log 1000 triliun berapa? Kita akan punya log hanya jadi 15. Bisa jadi capital atau investasi kita bisa jadi hanya berkisar antara 13 atau sampai 14. Log L, kita punya berapa penduduk? 100 juta, anggaplah dia bekerja semua. Kita punya 200 juta, anggaplah yang bekerja sekitar 150 juta, maka itu pun kita hanya akan punya 1,5. Berapa? 100 juta, misalnya kita akan punya, bukan 1,5, tapi kita akan punya 100 juta, berarti kita akan punya berapa? 1, 2, 8, dia sekitar antara 8 sampai 8,5. Jadi penyederhanaan ini yang sangat memungkinkan terjadinya error. Nah, error ini yang kemudian akan perlu kita kelola. Karena kalau error itu tidak kita kelola, maka error itu akan mempengaruhi yang kita sebut dengan kemarin standar error. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan asumsi regresi linear sederhana. Jadi parameternya linear, tapi belum tentu variabelnya. Oke, jadi
ini yang kita sebut dengan linear in parameter. Jadi kita akan punya variabel yang sifatnya linear. Jadi tadi seperti tadi kita bayangkan kita melokkan fungsi tadi menjadi, anggaplah kita punya beta 1, kemudian beta 2 log K plus beta 3 log L. Semuanya linear, parameternya linear. Ya. Parameternya semuanya linear. Meskipun kalau teman-teman lihat, variabelnya belum tentu linear. Karena variabel log sudah pasti dia bukan variabel linear. Belum lagi kalau kemudian kita akan punya punya variabel yang seperti ini. Oke, dia linear di sini. Kemudian ternyata y a plus bx plus cx kuadrat. Oke, dia ternyata parameternya kembali lagi sifatnya parameternya linear. A, B, C-nya ini parameternya linear. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat, kita punya model lagi di mana X-nya itu sifatnya non-linear. Ada yang linear di sini, tapi kita kemudian punya juga X2 yang non-linear. Ya. Jadi parameternya linear, tapi belum tentu variabelnya linear juga. Jadi yang asumsi dasar kita di dalam regresi sederhana adalah kita punya parameter yang linear. Kemudian kita punya variabel yang sama, ya, nilai y untuk setiap x, artinya di sini kita punya korespondensi satu-satu. Ingat waktu kita belajar tentang fungsi, kita punya y, kita punya x, kita punya korespondensi sifatnya satu-satu. Jadi nilai y untuk setiap x itu berbeda-beda. Ya, kalau x-nya 1 dengan parameter yang sebesar beta 2 dan beta 1, maka kita akan punya y yang tertentu juga. Bagaimana kalau kemudian kita punya y, misalnya persamaan kita adalah persamaan kuadrat seperti ini, oke, X-nya 2 misalnya, kemudian X di sini 4, misalnya di sini minimumnya 3, maka kita akan punya Y yang bisa jadi sama, tapi Y ini punya pasangan yang berbeda-beda, ya. Jadi Y ini disumbangkan tetap oleh X yang tertentu. Oke, itu yang jadi rata-rata kedua. Kemudian kita punya asumsi berikutnya, ya, yaitu rata-rata komponen. Kemarin kita coba, ya, dalam pertemuan sebelumnya kita punya penghitungan rata-rata komponennya sama dengan 0. Oke. Kita kemudian kalau kemudian kita beralih sedikit di waktu kita identifikasi ketika kita melakukan penghitungan error masing-masing, ya, di dalam variabel atau identifikasi yang kita lakukan pada percobaan sebelumnya, kita akan dapatkan error yang sama dengan 0. Jadi total error yang kemarin
kita sempat hitung berapa? 7,3, kemudian minus 0,6, kemudian dan seterusnya. Jadi kita akan punya total errornya ini adalah sama dengan 0. Jadi ketika kita punya total asumsi error sama dengan 0, maka dia akan berpengaruh pada asumsi berikutnya, yaitu varian random error adalah tetap. Jadi kalau teman-teman masih ingat rumus varian, ya, rumus varian kita akan punya rumus X per N ya, kuadrat, ya. Maka kita akan punya ini rumusnya. Oke, kita akan punya rumus seperti ini. Ya. Kita akan punya rumus seperti ini di mana kalau kemudian X-nya rata-rata errornya sama dengan 0, maka kita akan punya varian yaitu sebesar X-nya, ya, sorry. Oke. Oke. Kita akan coba tektokan sedikit dengan beberapa materi yang lainnya seperti di Gujarati. Ini adalah gambaran asumsi klasik yang kita miliki. Oke, saya stop share dulu. Oke, kita punya ini. Ya. Jadi teman-teman bisa merujuk juga di buku Gujarati untuk mengidentifikasi hal ini, menambah materinya di buku Gujarati. Teman-teman bisa gunakan materi di buku Gujarati untuk penambahan. Jadi dia ada di bab ini, teman-teman, di bab 3 ya. Jadi ini sama seperti tadi, kita punya asumsi klasik linear regression di linear di parameter ya. Kemudian X dan Y punya keterkaitan error satu dengan yang lain. Kemudian ada zero mean value, ini yang secara grafik tadi kita identifikasi, secara grafik tadi kita identifikasi bahwa oh grafiknya ada di sini, seluruh total dari U, kemudian total dari minus U yang merupakan jarak antara Y aktual dengan garis yang kita estimasi, maka kita akan punya error yang jika ditotal errornya akan totalnya menjadi 0. Nah, itu yang kemudian berpengaruh pada asumsi berikutnya, di mana kita punya asumsi keempat yang kita sebut dengan homoskedasticity, di mana konstan variannya adalah konstan variansnya bersifat konstan. Varians apa? Varians dari errornya. Jadi yang kita lihat tadi kembali kita lihat di bagian errornya. Oke.
Nah, tadi kita sempat singgung varian di sini, dan kemudian kita bisa gunakan konteksnya adalah kita punya error, jadi variansnya adalah varians error. Kita anggaplah E, atau kita bisa gunakan U. Kalau kemudian kita ini adalah U1 dikurangin rata-rata U-nya adalah 0, ya, kuadrat, maka kita hanya akan punya varian dari error ini adalah E kuadrat. Nah, dari sini itulah tadi kita muncul asumsi yang disebut dengan asumsi homoskedasticity, ya, di sini. Dari variansi yang dari mana tadi kok tiba-tiba ada muncul angka ini? Angka ini merupakan gambaran dari error yang dikuadratkan. Nah, error yang dikuadratkan kenapa? Karena ketika kita menghitung variansnya tadi sudah kita asumsikan di sini adalah 0. Dapatnya dari mana? Error tadi sama dengan 0 itu waktu kita melakukan penghitungan atau melakukan pembahasan tentang OLS sebelumnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di pembahasan sebelumnya, di pertemuan keempat kita punya, ya, oke, kita punya total ini, ya. Kalau kita masih ingat, di sini kita punya variabel 1.4, ya, 1.4, 2.3, dan berarti kita akan punya Y-nya 3, Y-nya 4, kemudian Y-nya 5, kemudian Y di sini adalah 8. Ya. Kalau kemudian kita minimumkan, maka kita akan punya berapa di sini? Ya, kalau kita hitung di mana kita akan punya beta 1 dan beta 2-nya, beta 1 1,5 dan beta 2 1,4. Kalau kemudian di sini kita lakukan beta 1 1,5 dan beta 2-nya 1,4, ya. Tadi kita punya di sini ini 4, 3, 5, 8. Ya, jadi kalau kita hitung dengan jumlah total kemarin, maka kita akan bisa menghitung 4, 1,5, 1,4, 2,8. Berarti kita punya berapa nih? 1, ya, 1,5, 1,54, 1,4, ya. Oke. Berarti kita punya di sini 1,1, ya. Kemudian di sini 2,8 kali 2, 1,4 kali 2, 2,8 tambah 1,5, 2,8 tambah 1,5, kita punya kemarin berapa? 4,3, berarti di sini minus 1,3, kemudian 5, 3 kali 1,4, 2,8 tambah 1,4, 4,2, 4,2 tambah 1,5 tambah 1,5, kita akan punya 7, 5,7, berarti minus 0, jadi di sini kita akan punya minus 0,7. Jadi di sini tadi minus 1,3, di sini minus 0,7. Sekarang kita lihat di sini 4 kali 1,4 berarti 2,8, minus 5,6,
1,4, 1,5, 1, kemudian di sini 7,1, berarti kita akan punya di sini 0,9. Jadi di sini 1,1, di sini minus 1,3, di sini minus 0,7, di sini 0,9. Ya. Maka kalau kita total, dia jadinya 0. Ini yang kemudian kita lihat bahwa oke, kalau kemudian dia adalah rata-rata error, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 per N, ini adalah rata-rata error, ya. Maka kita akan punya jumlahnya 0, 0 per N, N-nya berapa? N-nya 4 misalnya, 0 per 4, maka dia akan 0. Oke, jadi itu yang kita bahas sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita di sini punya rata-rata komponen E adalah sama dengan 0. Dia sama dengan 0. Nah, ketika dia dibahas di varians, maka ketika kita membahas varian, maka variansnya adalah kita sebut begini, kemudian errornya dikurangi rata-rata error yang sama dengan 0, ya, maka kita akan punya error kuadrat, di mana itu adalah varian kuadrat. Nah, harapannya varian kuadratnya ini adalah tetap. Seperti waktu kita, kemudian teman-teman bisa lihat gambarannya di sini. Ya. Ini adalah varian yang tetap. Jadi, berapa besar pun X1-nya, X2-nya, X3-nya, atau XI-nya, maka variasinya cenderung tetap. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, oh X1, X2, X3, oh ternyata variasinya cenderung tidak tetap. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kondisi heteroskedasticity, ini yang kita sebut dengan kondisi homoskedasticity. Nah, kondisi homoskedasticity inilah yang harapannya kita akan miliki, di mana errornya adalah konstan, dan error yang konstan itu didapat karena kita punya jumlah error atau rata-rata error yang sama dengan 0. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan materinya di sini kembali. Nah, kemudian kita punya pembahasan berikutnya, kita punya pilihan bahwa asumsi kita berikutnya itu adalah kovariansnya antar setiap pasangan adalah 0. Yaitu di sini adalah hubungan antara error 1 dan error 2 itu sama dengan 0. Jadi tidak ada keterkaitan antara error 1 dan error 2. Begitu seterusnya. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana kalau kita punya persamaan, kemarin kita punya persamaan Y, atau sorry, kita punya ya, kita punya persamaan konsumsi misalnya, di mana konsumsi itu dipengaruhi oleh BY, ya. Di sini B-nya itu antara 0 dan 1, di mana ini adalah MPC, ya. Nah, maka ketika kita punya persamaan ini, ya, yang terjadi adalah kita biasanya akan punya error yang kemudian itu sesungguhnya adalah tabungan kita. Seperti kita bahas kemarin. Oh, ternyata
harusnya keputusannya ya keputusan saat itu juga, ya. Errornya biarlah menjadi error, dan error itu merupakan tabungan yang secara konsisten kita lakukan. Nah, tapi kenyataannya kan nggak demikian. Ternyata kita punya kelebihan tabungan di bulan ini, misalnya teman-teman dapat uang saku dari orang tua, 1 bulan itu misalnya 1 juta, kemudian oh ternyata bulan ini saya hanya menghabiskan sekitar 800.000, jadi saya masih bisa saving 200.000. Atau berikutnya uangnya naik jadi 1,2. Oke, kalau gitu saya karena MPC-nya 0,8 berarti 1,2 dikali 0,8, 800, 200 kali 0,8, 1,6, ya. 1,6 berarti 9,6, ya. Nah, ternyata kenyataannya tidak demikian. Ternyata bisa jadi kita punya belanja konsumsi yang lebih dari itu. Nah, artinya itu diambil dari mana? Diambil dari error sebelumnya. Oh, kita kemudian menggunakan tabungan kita yang sebelumnya kita gunakan untuk konsumsi yang tahun ini. Dan ternyata itu mempengaruhi tabungan bulan ini juga. Inilah yang kemudian kita sebutkan error di tahap 1 itu mempengaruhi error di tahap 2. Nah, ini biasanya terjadi di data-data yang sifatnya data-data yang dalam hal ini adalah data-data time series. Oke, berikutnya X-nya itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Seperti tadi, kita punya gambaran. Oke, meskipun kita punya nilai Y yang sama, ya, tapi kita punya X yang berbeda-beda. Jadi X-nya itu tidak bisa konstan. Nah, ini adalah asumsi berikutnya. Dan E-nya terdistribusi secara normal. Oke, ini hubungannya tadi Y dengan... Nah, apa yang bermasalah dari itu sebenarnya? Nah, yang bermasalah dari itu adalah pengaruh dari distribusi Y dan ET-nya, yang ini kita asumsikan adalah distribusinya normal, kombinasi antara beta 1 dan beta 2 ini dalam hal ini kita asumsikan dia normal, beta 2 dan beta 1-nya kombinasinya adalah kombinasi normal. Nah, kita lihat T statistiknya. Nah, standar error inilah yang kemudian punya pengaruh besar terhadap T yang ini. Teman-teman ingat hubungannya, misalnya standar error yang kita gunakan di dalam regresi, ini standar error, itu punya hubungan dengan besaran variansnya. Oke, jadi kalau variansnya itu semakin besar, seperti tadi, variansnya semakin besar, maka kita akan semakin memperbesar standar errornya. Ketika standar error semakin besar, maka T statistik kita akan berkurang secara signifikan. Jadi dengan standar error yang semakin besar, itu akan menurunkan T statistik kita. Standar error yang semakin besar ini disebabkan oleh apa? Oleh varians atau varians yang semakin besar. Dia mempengaruhi standar error mempengaruhi T. Akibatnya apa? Ketika T-nya semakin kecil, maka dia akan jatuh ke daerah yang menerima hipotesis 0. Kenapa teman-teman ingat ini T statistiknya, di sini 0, misalnya ini 0, ini T statistiknya. Jadi kalau T-nya semakin kecil, maka dia akan menuju ke titik 0 ini. Pun demikian kalau dia menjadi minus, dia akan tetap menuju titik 0 ini. Karena dia menuju titik 0, maka kita akan mendapatkan beta 1 dan beta 2 yang
memenuhi hipotesis nol, yang artinya beta 2-nya akan menjadi tidak signifikan. Ya. Oke, itu keterkaitannya. Oleh karena itu, ini yang kita jaga. Nah, seperti tadi pembahasan sebelumnya, ya, varians yang besar tadi mempengaruhi standar error, dan varian yang besar ini dipengaruhi oleh rata-rata errornya yang bisa jadi tidak nol. Atau kenapa varian error tidak bisa jadi tidak nol? Karena dia punya keterkaitan antara error 1 dengan error 2. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, apa pengaruh dari asumsi klasik utamanya pembahasan kita tentang homoskedasticity dengan covariance atau autokorelasinya, itu pengaruhnya ke standar errornya. Kita akan menghasilkan standar error yang tidak baik, karena standar error kita yang tidak baik artinya standar error kita menjadi semakin besar. Standar error kita yang semakin besar itu akan menurunkan T statistik kita. Oke, YT dan ET ini, ya. Jadi kalau kita punya varians yang besar, maka ini adalah gambaran tentang varian beta 2-nya yang kita estimasi secara langsung. Ya. Ini adalah varian beta 1-nya. Teman-teman bisa lihat, ini X XT X minus 1-nya, oke, dia tidak secara langsung mempengaruhi Y. Jadi teman-teman lihat sebenarnya beta 2, varian beta 2 ini tidak langsung mempengaruhi, tidak langsung mengandung nilai Y. Karena teman-teman bisa lihat dari sini, oh oke, ternyata pada beta 1 ada rumusnya kemarin seperti ini. Sementara kalau beta 2, oke, kita ingatkan lagi, beta 2 rumusnya seperti di pertemuan keempat sebelumnya. Ya. Kita masih ingat rumusnya ini. Di bagian akhir kita akan di bagian akhir di bagian akhir kita akan dapatkan, ya, kita akan dapatkan rumusnya seperti ini. Beta 2, ingat di sini beta 2, dan beta 2 ini punya pengaruh di Y-nya. Nah, Y-nya ini kita punya pengaruh errornya. Nah, oleh karena itu tadi kita membahas di bagian sebelumnya, di bagian ini, ya, ya, di mana kita akan lihat varian dari beta 2 secara tidak langsung dipengaruhi Y, karena dia mengandung Y. Kenapa? Karena rumus beta 2 dia mengandung Y. Beta 1 jelas dia mengandung Y, ya, di mana Y tersebut punya dua unsur. Kita ingat tadi, Y itu punya dua unsur, unsur deterministik, ya, ini unsur deterministik plus unsur error. Nah, sementara unsur error inilah yang punya pengaruh besar terhadap hal tersebut. Nah, ini konsekuensinya teman-teman. Jadi apa yang mempengaruhi varian dan kovarian beta 1? Ya, semakin besar variansnya, maka deviasi beta 1 dan beta 2 dan hubungan antar mereka. Semakin besar deviasi beta 1 dan beta 2 dan hubungan antar mereka. Jelas seperti tadi, hubungannya adalah pertama, variansnya naik, maka dia akan mempengaruhi standar error yang tinggi. Standar error yang tinggi itu menyebabkan T statistiknya turun, dan akibatnya apa? Ada deviasi antara beta 1 dengan
beta 1 yang kita ekspektasikan. Beta 1 yang kita ekspektasikan harusnya dia tidak 0, ya, karena dia signifikan. Ya. Tapi karena kita punya variansi yang tinggi, kita punya standar error yang tinggi, apa akibatnya? Kita punya T yang rendah. T yang rendah menyebabkan beta 1 kita akhirnya tidak signifikan dan kita akan mendapatkan beta 1 yang 0. Dan beta 1 yang 0 ini tentu jauh sekali dari ekspektasi kita, punya deviasi yang tinggi dari ekspektasi kita sebesar beta 1 dan beta 2. Oke, semakin besar sampel, harapannya semakin kecil varian dan non-varian. Varian B semakin besar ketika nilai X kuadrat XT-nya jauh dari 0. Perubahan slope tidak akan berdampak terhadap intercept beta 1 ketika rata-rata sampel sama dengan 0. Ketika rata-rata sampel positif, kovarian beta 1 dan beta 2 akan negatif atau sebaliknya. Oke ya, jadi kira-kira itu. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan estimator yang unbiased. Ya. Estimator yang unbiased artinya dengan kita menjaga errornya kita sempurnakan, errornya kita jaga, expected errornya itu sama dengan 0, ya. Kalau dia sama dengan 0, maka tidak ada keterkaitan antara error 1 dan error 2, kovarian error 1 dan error 2 sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia akan menyebabkan errornya tidak sama dengan 0. Ketika dia tidak sama dengan 0, maka dia akan mempengaruhi variansnya juga. Ketika dia mempengaruhi varians, maka yang terjadi apa? Dia akan mempengaruhi standar error. Sekali lagi, jalan ceritanya sama seperti tadi, ya. Variansnya terpengaruh, standar errornya terpengaruh, T statistiknya juga jadi terpengaruh. T statistiknya jadi lebih kecil. Nah, berarti bahwa distribusi tidak lagi kalau dia tepat, artinya kondisi-kondisi ini tercapai, variansinya tetap, dan seterusnya, maka kita akan dapatkan ini. Expected kita, ya, T statistik kita, beta 2 kita, itu ada di standar error yang tepat. Standar error yang tepat apa? Berarti kita akan punya standar error yang bisa jadi kecil. Kalau standar errornya kecil, T statistiknya tinggi, berarti beta 2 kita itu adalah beta 2 yang sesuai kita ekspektasikan. Yaitu beta 2 kita signifikan. Beta 2 yang signifikan itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Nah, estimator yang seperti ini yang kemudian kita sebut dengan estimator yang unbiased. Nah, hasil unbiased mengasumsikan kita menggunakan model yang benar. Ya. Jika modelnya salah, maka ada variabel yang hilang, maka inilah yang terjadi. Errornya tidak sama dengan 0. Ya. Ketika error tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Ingat di rumus varian, ya, rumus varian, sama dengan ini. Ingat lagi rumusnya X, Ingat lagi rumusnya. Ini adalah error dikurangi expected error atau ini error rata-rata, ya. Ya, berarti kalau dia sama dengan 0, maka error inilah yang mempengaruhi, kuadrat error ini yang kemudian mempengaruhi. Dan variansnya jadi tetap, variansnya tetap, maka dia akan mempengaruhi apa? Standar errornya. Standar errornya tidak naik, tapi standar errornya cenderung tetap baik. Standar error yang baik itu akan mempengaruhi T statistiknya. Beta 2 per standar errornya baik, akibatnya apa? T statistiknya signifikan, dan beta 2-nya sama dengan yang kita harapkan. Tapi sebaliknya, jika dia tidak sama dengan 0, maka variasinya bisa jadi lebih tinggi. Ya, berapapun dia jadi negatif, dia jadi positif, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita kuadratkan.
Berarti kalau dia tidak sama dengan 0, setidaknya dia punya jarak. Jadi jaraknya itu berapa? 5, -5, dan seterusnya. Jaraknya akan meningkatkan variansnya. Varians meningkat, standar errornya meningkat, menyebabkan beta 2 tidak sama dengan expected beta 2-nya. Kenapa? Beta 2-nya akhirnya akan sama dengan 0 atau tidak signifikan. Kenapa? Karena T statistiknya turun. Ketika T statistiknya turun, yang terjadi, sekali lagi saya ulangi, yang terjadi adalah beta 2-nya menuju hipotesis 0. Ketika beta 2-nya menuju hipotesis 0, berarti beta 2-nya tidak signifikan. Nah, itulah yang menyebabkan kalau errornya itu tidak tetap, ya, karena keterkaitan error 1 dengan error 2, kovarians error 1 dengan error 2, maka yang terjadi situasinya seperti ini. Situasi sama terjadi di situ. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan Gauss-Markov theorem. Ya. Kita ingin mendapatkan ordinary least square, ya, beta 1 dengan beta 2 yang paling minimum, errornya paling minimum, dengan variansi yang rendah, ya, untuk estimasi linear yang unbiased. Ya. Jadi, itu yang kemudian kita sebut dengan base linear. Ya. Linearnya adalah persamaannya adalah persamaan berparameter linear yang terbaik karena kita mendapatkan beta 1 dan beta 2 yang baik. Ingat, semuanya mengacunya pada di sini. Beta 1 per standar error. Ya. Nah, harapannya beta 1 ini kita dapatkan dengan proses minimisasi yang baik seperti pada ilustrasi di pembahasan kita di pertemuan keempat. Harapannya beta 1-nya ini baik. Beta 1-nya ini yang paling minimum dengan error yang paling minimum. Itu yang kita sebut dengan base linearnya. Ya. Kemudian dia unbiased. Unbiased-nya kenapa? Unbiased-nya karena variansnya yang paling rendah. Ya. Kalau variansnya paling rendah, standar errornya juga akan rendah. Ya kan? Kalau standar error rendah, berarti beta 2-nya seperti tadi kalau ke sini, kalau variansnya rendah, ingat standar error ini positif correlated dengan varian seperti di rumus sebelumnya tadi. Ini ya. Kalau dia rendah, maka standar error juga rendah. Ya. Kalau standar errornya rendah, ya. Kalau standar errornya rendah, ingat kalau karena variansnya rendah, maka standar errornya rendah, maka yang terjadi apa? Beta 1 per standar error yang rendah, T statistiknya akan menjadi semakin besar. Kalau T statistiknya besar, maka dia akan bergeser ke sana. Ketika dia bergeser ke sana, dia akan signifikan. Ketika dia signifikan, maka dia mencerminkan beta 1 yang asli dan artinya dia unbiased. Itu yang kemudian kita sebut dengan base linear unbiased estimator atau BLUE. B1 dan B2 base di antara linear yang lainnya dan unbiased. Seperti tadi. Base berarti memiliki variansi yang paling kecil di antara estimator linear yang lainnya. Dan dia bersifat unbiased karena kemudian dia punya variansi yang kecil, standar errornya kecil, T statistiknya kecil, sehingga dia signifikan dan akan mempengaruhi beta 1 dan beta 2-nya yang mencerminkan beta 1 dan beta 2 yang kita ukur. Karena kalau dia variansinya besar, standar errornya besar, T statistiknya kecil akhirnya, maka dia akan menggeser ke kanan. Akibatnya apa? Beta 1 dan beta 2 ekspektasinya itu sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, dia tentu bias karena dia berbeda dengan penghitungan yang kita identifikasi. Nah, seluruh asumsi Markov harus terpenuhi. Gauss-Markov tidak mengutamakan asumsi normalitas, tapi tentunya normalitas tetap menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena normalitas akan mempengaruhi bahwa error kita itu bisa diambil
atau bisa diambil dari keputusan distribusi yang normal ini, ya, distribusi ini. Kemudian dari situlah kita akan punya apa? Identifikasi bagian mana yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah bagian tersebut dia apakah bagian tersebut dia masuk ke kategori menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis nol. Oke. Gauss-Markov fungsinya adalah memastikan estimasi beta 1 dan beta 2-nya. Dan beta 1 beta 2-nya apa yang kita sebut tadi dengan unbiased. Ya. Unbiased dari linear. Nah, unbiased-nya dari apa? Seperti tadi sudah saya jelaskan berulang kali. Unbiased-nya dari variansi yang kecil dengan berimplikasi terhadap standar error-nya yang kecil, akibatnya tes statistiknya juga besar. Ketika tes statistiknya besar, dia akan menyebabkan dia masuk ke zona yang signifikan atau menolak H0 yang beta satunya sama dengan 0. Dan di situ menunjukkan bahwa beta 1 ekspektasi itu sama dengan beta 1 yang kita harapkan. Ya, jika tidak dipenuhi, kondisi estimator linear unbiased akan menggunakan, kita bisa menggunakan nonlinear atau estimator yang bias. Oke, tidak untuk yang tertentu. Oke, itu tadi, tapi ada solusinya nggak? Nanti kita akan punya misalnya, saya coba sampaikan. Oke. Oh, kemarin saya baru sampaikan di sidang ujian kayaknya kemarin. Oke, bentar, saya cari di internet kalau gitu. Baik, oke, teman-teman punya solusinya nggak? Kita punya solusinya di sini. Ya. Ini ya. Jadi kita punya solusi ini. Jadi apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah standar errornya. Jadi kalau teman-teman lihat apa yang dipengaruhi ini, ya kalau teman-teman lihat nih, ketika U-nya is autocorrelated and possibly condition heteroskedastic, maka yang kita treatment itu adalah standar errornya. Ini ada di buku, ini ada di jurnal artikel di tahun 2002 ya, yang menunjukkan bahwa gimana kita membuat standar error yang robust ketika situasi-situasi itu terjadi. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang kita pengaruhi adalah faktor standar errornya. Yang kita ingin intervensi, yang kita ingin jaga adalah standar errornya. Ketika heteroskedasticity terjadi, di mana variansinya tidak konstan, bagaimana kita mendapatkan standar error yang bagus? Ini adalah solusi-solusi yang paling baru di dalam kita mengakses. Jadi ini juga relatif baru ya, meskipun itu 20 tahun yang lalu, tahun 2002, namun sebenarnya ini hal yang relatif baru dan ini yang kemudian dipakai sebagai teknik ketika kita menemukan kondisi heteroskedasticity, kita masih bisa mendapatkan standar error yang lebih baik atau enggak. Kalau tadi kan ketika kita punya heteroskedasticity, kita punya autokorelasi, maka yang terpengaruh adalah standar errornya kita. Nah, gimana caranya kita mengambil standar error yang baik? Ini yang dikemukakan di dalam statement ini. Dan ini caranya, pembahasannya cukup
eh, banyak ya. Kalau teman-teman lihat dia eh, sedikit yang membahas, paling si Kiefer ini dan Volkswagen, ya, Vogelsang ini cuma mereka aja, mereka saling mengutip diri mereka sendiri saja. Jadi karena memang tidak terlalu banyak yang tertarik membahas itu. Ketika teman-teman lihat, oh ternyata pembahasannya digunakan berbasis tahun 1987. Nah, itu kenapa meskipun teman-teman lihat ilmunya memang cukup lama dan perkembangannya sangat lambat ya. Jadi ilmu ini sudah dari tahun 70-an kemudian baru ketemu cara untuk menangani heterosklerasi dan autokorelasinya baru tahun 2002 dan itu everlasting, bahkan itu jadi metode yang bisa kita gunakan sampai dengan saat ini. Oke. Di situ teman-teman ada pertanyaan lumayan juga ininya. Ternyata sudah sejaman. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ingin diklarifikasi?